Assalamualaikum. Sekarang kita mau merubah denah ke dalam AutoCAD, ya kan? Ya. Nah, ini perhatikan langkah-langkahnya dengan seksama ya. Ya. Perhatikan langkah-langkahnya dengan seksama ya. Jadi nanti ini sedang direkam juga. Semoga kalau misalnya rekamannya berhasil, kalian tinggal lihat di YouTube. Tapi mumpung live, kalian kalau ada pertanyaan langsung tanya gitu ya, langsung live. Ya, nah pertama-tama kemarin kita bahas gimana? Gambar denah dulu ya. Langkah pertama apa? Sketsa dulu, terus habis itu di foto kan? Ya, di foto pindahin komputer. Terus yang nomor kedua masukin gambar ke AutoCAD. Jadi satu apa? Sketsa dulu ya. Sketsa dulu. Foto yang benar, foto scan ya. Terus masukin ke AutoCAD. Gimana caranya? Insert, kan buka, nih udah ada nih. Fotonya udah ada ya, kita download, terus habis itu ada di download gini ya. Fotonya ada ini kan, ya kan? Nah, sekarang setelah kita buka AutoCAD-nya, bisa kita file, import ya, atau bisa sesederhana di drag aja. Kita drag ya. Ya kan nanti dia specify insertion point 580 di spasi aja. Skalanya 1 1 spasi, rotasi apa rotasi? Perputaran ya. Nah, 0 gitu. Nah, zoom spasi spasi zoom extend. Nah, ini udah ada di dalam AutoCAD ya kan? Terus habis itu langkah keduanya gimana? Langkah ketiga berarti ini udah masukin langkah keduanya. Terus langkah ketiganya apa? Skala ya, edit skala ya. Ini tadi aku udah nambahin ke denahnya Giza bahwa dari sini ke sini 15 meter. Caranya adalah kita drag, terus kita pencet SC skala, SC ya, SC spasi. Kita pilih lokasi titik awalnya atau supaya gampang di garis dimensi aja, kita pilih ini ya, kelihatan nggak? Ya. Kita klik di sini. Habis itu kita pencet R, reference. R, terus spasi lagi. Habis itu kita pilih dari titik sini ke titik sini adalah berapa? 15 ya. Kalau misalnya 1:1-nya pakai meter berarti 15 gitu. Kalau misalnya milimeter berarti berapa? 15.000 ya. Spasi, zoom spasi, spasi. Nah, sekarang kalau kalian cek PL gitu ya, dari titik ini ke titik ini adalah berapa angka yang tertulis? 15.000 ya. Ini aku pakai skala berarti milimeter. Coba aku tulis dulu skalanya berarti. Nggak apa-apa lah, nanti di-cut. Nah, bentar, mana ini? Terbalik, bentar. Nah, tadi skala gimana? Setelah dimasukin kita pencet apa? SC dalam artian skala ya. Scale. Terus habis itu spasi. Sudah tuh? Reference. Spasi sudah tuh? Titikin ya, titikin garis dimensi ya. Dimensi. Jadi 15 meter di 15 meter di gambar sama dengan 15 meter atau 15.000 milimeter misalnya. Terserah pakai satuan yang kalian pakai. Kalau aku sukanya pakai milimeter. Nah, setelah itu di spasi gitu ya. Spasi sudah jadi. Nah, sekarang kan saat skalanya udah benar. Skalanya udah benar ya. Ini kan apa studio kerjanya Giza ini 3 meter. 3 meter gitu ya. Langkah berikutnya ngapain? Apa? Borderisasi. Apa? Oh, buat garis as. Ya, buat garis as. Buat garis as itu adalah
garis as. Enggak lah, masuk nih enggak? Nah, setelah udah jadi, ini Din, teman-teman lihat ya, setelah udah ada di AutoCAD, skalanya udah benar, kita bikin garis as. Garis as itu apa? Garis pertama. Garis pertama ya, garis intinya ya, kita PL-in aja satu-satu. Misalnya dari titik ini 15 meter, 15.000. Dari titik ini 7.000 kayaknya ini Giza ya. Apa 7.100? 7.000 lah, mungkin salah gambar. 7.000. Titik ini 3.000. Ke sini 2.300. Kok angkanya aneh Giza? Ya udahlah. 2.200. Ke sini 1.012 meter gitu ya. Naik lagi ke atas. Nih, udah ada garis apa? Garis umumnya dulu, terus habis itu kita bikin garis as lainnya. Sini ke sini. Berapa ini kira-kira? Berapa kira-kira ya? Ini berapa? 2.000 paling. 2.000. Kamar tidur anak berapa Giza lebarnya? 3.000 paling ya. 3.000. Naik 2.200. Balkon. Berapa ini? 1.700. 2.200. Sini paling kira-kira berapa? 4 meter. Turun. Sini 3.800. Halo Pak. 5.000. Iya Pak. Enggak Pak. Tarik nih Pak. Dah. Sekarang coba di copy ya, CO, geser. Udah jadi belum denahnya secara umum? Udah ya, garis layoutnya ya. Gampang nggak? Ya kan? Kayak 10 menit jadi gitu ya. Sisanya nanti tinggal ditambahin lagi. Misalnya apa bikin dinding gitu ya, multi line. Tapi ini harusnya kan udah di ini ya. Skala 15 cm berarti 150. 150. Salah. ML spasi justification-nya 0 spasi. Dah, ini kan. Ini garis dinding. Giza tadi di sini nih pagar nih, pagar apa? Teras kan? Balkon ya. Ya, kayak multi line. Udah, lanjutin terus aja bikin. Nanti sudah tuh gambar pintunya. Pintu gimana bikinnya? Rek 88 meter kali 80 cm kali 15 misalnya. 10 lah ya. Apa? Koma ya? 400, 100. Nah, C. L. Ya kan? Ini udah ada pintu nih. Apa blok? Sekarang apa? Ctrl G. Apa? Blok aja G. G bisa G. Grup. Nah, dah masukin lah pintunya di mana kan? Rotate apa? Udah ya, setelah ada pintu ini, udahlah lanjut lah pintunya dipindah-pindah kemana. Aduh,
Snap, matiin snap apa deal? F8. F8 masih ada. Nah udahlah ya pokoknya gitulah. Mana sih matiin snap? Ini dia. Pokoknya dirapikan, di rotate-rotate, di copy-copy, CO. Dimana aja tadi pintunya ya. Sini, sini. Terus habis itu di rotate-rotate, disesuaikan. Kayak gitu ya. Ya. Ya nggak susah nggak? Nggak ya, tinggal yang penting rapi aja ya. Kok bisa diajarin tuh? Hah? Apa? Kopnya nantilah, belum sih. Ya, ya kopnya ada di, pokoknya itu yang versi lengkapnya silahkan lihat di YouTube-nya si Fahri atau si Ani, maksud si Feli di apa RCUBB ya. Ini aku cuman ngerubah dari gambar tangan kalian ke gambar ini gitu ya. Aku rasa ini paling basic banget, garis as, habis itu lengkapi apa bikin dinding. Waalaikumsalam. Pintu dan sebagainya. Nah, ntar dulu. Ini kan baru denah gitu ya. Kalau misalnya setan gimana caranya? Apa? Nih ya. Tadi tuh punya Giza. Giza di mana setmu? Atau aku pakai setnya siapa? Bebas lah ya. Ini setnya Edel atau setnya siapa? Oh. Nah, ini kan gambar ini kan ada 10 meter nih di bawah kanan nih, ya kan? Ada FN print screen gitu kan? FN print screen, masukin AutoCAD, dah. Sekarang kita skalain aja, SC lagi, titik gitu kan? Reference dari titik ke sini ke titik ini adalah berapa? 10.000 ya, karena satuanku tadi kan mili ya. 10.000, udah. Oh ternyata nggak beda jauh, udah. Sama aja prinsipnya, setelah udah ada gambar ininya, bikinlah kalian trace satu-satu nih jalannya misalnya. Ya kan? Trace satu-satu. Mana sih? Garisku nih hilang. Ya kan? Ada belokan. Ada juga misalnya offset gitu, karena lebar jalan kan pasti ya. Gimana mencet offset nih? Berapa lebar jalan? 5 meter. 5.000. Ya kan? Lanjutlah. Misalnya ini saatnya si Naswa, bikinlah lokasi site-nya segini kan. Atau site-nya si Edel. Adalah. Mana site Edel ini ya? Ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bener nggak sih ini kan? Bukan. Ini kan site-mu. Ya. Kalau misalnya apa mau gambarin situasi gedung-gedung lainnya, gambarlah atapnya kan. Satu. Habis itu atap yang lain. Kalau misalnya kalian udah punya apa, misalnya pengen gambar pohon, gambarlah aneh-aneh gini ya. Jelek banget pohonnya. Nah, inilah pohon lah. Anggaplah ini pohon ya. Oh, kasihlah ranting. Aduh, kok berantakan banget. Adalah nanti blok pohon tuh anak-anak STM pasti punya. Nah, oh bawaan juga ada. Ah, nanggung. Nah, anggaplah ini pohon kan. Taruhlah titik pohon nih di mana aja nih. Aduh. Skalain, kecilin. Ya kan? Pindahin sini. Terus habis itu di
Kopi apa? CO ya. CO titik 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 titik. Dah, gampang kan? Jadi, ya nggak? Ya. Tadi apa setan? Cara bikin setan gimana? Langkah satu, buka Google Maps. Sudah tuh Google Mapsnya diapain? Screenshot. Sudah tuh langkah duanya? Masukin ke ya masukkan ke AutoCAD. Sudah dimasukkan di AutoCAD diapain? Di scale ya, diskalain. Sudah tuh diapain lagi? Gambar ya apa? Reference. Oh iya ya, scale-nya full ya, reference dan ukurannya disesuaikan. Nah, setelah udah jadi terus apa gambar pertamanya? Ya terserah ya, mau gambar jalan kek, gambar jalan, gambar ya kalau misalnya gambar jalan berarti kalau lebar jalan tadi caranya pakai offset ya, offset atau O. Jadi setelah reminder lagi kalau udah ada garis jalannya, misalnya ini kita udah bikin satu sempadan satu garis di sini supaya kita lebar jalannya benar, pencet O spasi, terus habis itu spasi lagi, klik garis kita geser, tulis 5 meter, gitu ya. Gambar jalan offset, habis itu gambar apa? Gambar pohon. Apa gimana tadi cara gambar pohon yang ngambil blok? Caranya? Gimana dynamic block? Tulis aja tulis blok. Aku anak lama. Nggak ada. Ya udahlah, pokoknya carilah sendiri. Atau Gambar pohon. Karena aku nih angkatan atas gitu semua masih serba manual gitu. Nanti kopas-kopas aja. Nah, gambar blok, gambar apa atap tetangga gitu ya. Sudah itu senang jadi gambarnya. Nah, gitu ya. Nah, denah udah jadi, setplan udah jadi. Susah nggak bikin ini? Gampang ya. Tapi yang bikin susah itu adalah sebenarnya ininya malahan gambar tangannya. Jadi kalau kalian belum ada gambar tangannya dan kalian belum puas sama denah kalian sendiri, nanti pas gambar ini tuh kayak aduh ini kok aneh ya, ini kok jelek ya gitu. Jadi mungkin sebelum masuk ke ya balik lagi ya, AutoCAD itu kan cuma alat ya, cuma menggambar. Yang penting tuh di otak kalian udah beres dulu. Jadi jangan takut sama alatnya, tapi justru takut sama otak kalian udah beres belum ngurusin denah kalian gitu ya. Kayak gitu. Nah, terakhir banget setelah ini semua jadi ini gimana ya caranya? Misalnya kok misalnya ini setnya udah jadi, misalnya ini denahnya Giza aku masukin di punyanya Edel ya. Udah di rotate aja disesuaikan segini. Nah, setelah ini ada kalau misalnya kami minta coba tunjukin dong ininya gambar kalian apa gambar digital kalian itu dengan cara diplot ya, tapi mungkin yang gampang dulu ukuran kertas A3 berapa? 297,42 ya. 420 ya. Nah, kalau misalnya tadi Giza benar 1:100, maka berarti ini tinggal kita kali scale kali berapa? 100 gitu ya. Nah, udah nih kita punya kertas A3 luasnya 100 nih. Segini gitu misalnya. Nah, habis itu bentar. Habis itu Ctrl P. Gimana caranya ya? Udah lama aku nggak. Nah, inilah. Gimana sih? Ngeplot tuh Ctrl P. Kok nggak ada ininya? pakai aja di file tuh ada. File. Nah, inilah. Ini apa sih plot ini? Ntar lihat ini aja ya. Apa print? Tawan bajakan. Nih ya.
print, ada plot namanya, plot drawing to plotter. Nanti akan keluar muncul layar seperti ini. Nah, ini nanti kalian ekspor PDF aja ya, Adobe PDF misalnya. Nah, ini paper size tadi kan kita paper size-nya A3 ya. A3 nggak? A3 kan? Nah, caranya adalah what to plot di sini kita pilih ke Windows. Nah, kita pilihlah mana sih ini ku? Nah, ini tag, gitu kan? Skalanya ini di center tuh. Jangan fit to paper. Cara supaya dia landscape ini. Nah, 1:1. 1:1. Karena kan kertasnya juga udah ini. Masuk ke tes. Pusing aku. Gimana? Ctrl V. Di Windows. Ini terus dari mana? Itu berapa itu dia? Iya 100 ya. Ya nggak sih? Iya. Apa? Hah? Ada PDF. Apa sih? Nggak tahu lah. Nah, Walaupun ada ini. ya nggak rapi lah ya, tapi nanti kalian paham lah pas udah ngupload-nguploadnya. Pokoknya gitu ya. Setelah udah jadi gini, kirimlah ke WhatsApp gini, gimana dena kami kayak gitu aja, ya. Ya. Pokoknya setelah udah jadi set plan tentang plotting. Tadi gimana caranya Ctrl P? Harusnya Ctrl P sih. Ctrl P atau file. Ctrl P atau file, print, plot gitu ya. Terus setelah itu, setelah muncul Windows ininya, nah ya, setelah muncul ini Windows ini, kalian pilih what to plotnya display ya. What to plot, kok display what to plotnya Windows. Jadi kita buka di sini window, window doang. Gitu. Terus habis itu ke semualah paper size itu A3. Terus habis itu plotternya PDF. Drawing orientation disesuaiin apa landscape misalnya, atau kalau mau portrait ya bisa. Terus apa? Pri? Oh iya. F center to the plot. Ini ya center to the plot ya, supaya gambar tadi kan gambarku geser gitu, harusnya di tengah-tengah kertas. Terus plot scale-nya juga disesuaikan. Disesuaikan. Sudah happy. Nah, gitu ya. Nah, sama. Oh, tadi enggak. Nolnya adalah bikin kertas dulu. Bikin kertas lalu diskalakan gitu ya. Ya enggak? Ya kan? Ini kan tadi kita A3 dikali 100 gitu kan. Nah, kalau aku mintanya side line-nya berarti kan berapa? 420, 297 dikali berapa nih? Kira-kira 1:1 berapa situ side line-nya? 1.500, 1.300 lah, 300 lah ya. 300. Jelek. 1.500 saja. Enggak apa-apa. Nih. Side line-nya dapat. Ya. Sama Ctrl T. Window. Ini center to plot, ala fit to paper landscape. Portrait lah. Harusnya 1.600 dong. 1.500 tadi ya. PDF dulu. Oh iya.
Adobe. Sama kertasnya ukurannya A3 udah. Oh iya. Duh capek lah. Ya gitulah pokoknya ya. Ya, oke. Oke. Dah. Nah, yang berikutnya adalah supaya minggu depan nggak AutoCAD gampang lah ya, udah ya, selesai ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, semoga kalian tidak kesulitan. Kurasa sih harusnya enggak. Nah, sekarang kita coba ke sepelenya, masukin ke SketchUp, bukan sepele, maksudnya ke ininya, ke SketchUp-nya. Bisa asal save aja misalnya ya di AutoCAD-nya, ini kan file save nih, save as. Alah, salah. Mana sih AutoCAD? Ini bisa kita mana download? 1, 2, 3. Nah, caranya adalah kalau di SketchUp bisa kalian file import PDF-nya aja misalnya. Kok import PDF? Import gambar aja. Misalnya sama lah prinsipnya kayak bikin di bikin di AutoCAD tadi. Dibenerin skalanya, dibenerin ruangnya, terus di pull kayak gini gitu ya. Nah, ada juga bisa kalian langsung import DWG-nya karena kalau misalnya kayak gini kan 2 kali kerja. Nah, import aja DWG-nya. Nah, ini kan udah ada nih, ya kan? Denah kita tadi kan? Nah, sudah tuh barulah ya mana yang versi bener? Ya, nggak ada. Itu harus ada paling sangat. Enggak, yang denahnya belum kerotet. Nah, kalau di ini apa? Q F8. Nah, nah sama. Ini kan udah pasti berapa nih? Line. Ukurannya nggak ada. Nah, di line. Ini berapa? 3 meter, ya kan? 4 meter. Ya, udah. Kalau udah kayak gini, lanjutlah. Jelek juga ya. Aku nggak suka sih sebenarnya ngambil dari sini. Coba Ctrl 1. Mending bikin kotak baru, tapi basisnya belakang itu. Nah, slab. Ini lantai 2 kan bisa. Slabnya berarti 15 atau 20. Jadi enggak berubah. Ya, jangan lupa pakai grup Ctrl 1 atau nantilah ya biar Fahri yang ngajarin. Ya, Nah, ajar. terus habis itu bikin dinding. Samalah offset. Aduh, gimana sih? Offsetnya 15. Tinggi dinding berapa? Ya 4 aja lah biar tinggi. Dan seterusnya ya, di drag lah terus ke sini. Yang dinding ini gimana, dinding ini gimana. Kalau aku dulu males-malesan tuh caranya cuman pakai skala-skala gitu buat nipu-nipu doang. Ya kan kayak gini. Ya kan? Ini nggak bener nih, skalain. Padahal lebar dindingnya berubah, tapi biarin. Kan nggak kelihatan. Ya, tapi ini kalau kepepet banget, maksudnya pastikan kalian rasa hati kayak, oh nggak bener nih, gitu. Ya kan? Udah, palingan kalau ini diekspor, Benar, kalau salah ya susah nih. iya. Kalau
Ini kan kayak tadi kan aku cuma asal skala-skala gini ya. Nih, S gini kan, dindingnya cuma digeser-geser gini ya. Nah, kalau geser kayak gini kan lebar dindingnya jadi nggak 15 meter, ya kan? Jadi 11, 15. Jadi cuma 11 cm, ya kan? Ya nggak? Nah, cuman kalau misalnya saat kalian ekspor, kalian jadiin poster atau apa kan ya orang juga nggak tahu gitu kan. Gimana cara taunya, ya kan? Nah, kalau kepepet-pepet baru kayak gitu. Tapi pada akhirnya nanti kalian sendiri yang repot saat kalian bikin potongan misalnya. Potongan gimana, Ri? Bisa. Bisa. Section plan-nya? Coba dibuka dulu. Di kanan gitu. Bukan. Di kanan gitu ya, di kolom kosong di atas. Mana sih? Nah, ini. Saat kalian bikin... Aduh. Mana nggak mau? Ini bukan. Ah, Kosong. mana section plan? Gede banget. Nah, kalau misalnya kalian bikin potongan gitu kan, terus habis itu masukin ukuran di sini dimensi, kan kelihatan jadinya. Aduh, dimensi apa gimana sih? Dal. Nah, itu. Ini ya. Nah, Mana sih? itu. Nah, kalian enggak yang dimensi lain. Oh, lah. Tuh, Control Alt D. Nah, wih, bener tetepan 7. Wih, keren kan? Kalau ukurannya tetap sama, tapi yang di linknya itu yang beda. Karena sekarang kan pas di garis kan. Iya. Nah, ke mana? Oh, kepotong. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Control Alt D. Kok Control Alt D? Terus oh ini kan jadi salah kan 7,31 gitu ya. Ya maksudnya kayak gitulah. Nanti kan kalian pas sudah ini diekspor udah punya gambar potongan. Jadi kalau kalian modelingnya rapi ya semua akan mudah. Tapi kalau kalian apa males-malesan habis itu kepepet waktu ya ya udah yang penting jadi gitu kan. Kayak gitu ya. Udah 6 7 SketchUp. Tadi cara masukin SketchUp gimana? Oh, Apa? ini main. Import ya. Import DWG ya. Dia atau PDF. DWG atau PDF. Sudah tuh? Bikinlah gitu ya. Jadi sih gimana? Upload lah nanti. Upload lah lagi, bikinlah pakai rectangle. Rectangle apa? R. RC. R. Line? Line L. Rotate? R. Rotate Q. Move? M. Apa lagi? Udah lah ya. Full push gitu ya. Full push. Full push pakai P. Kayak gitu ya. Ya udah ya. Balik ke AutoCAD. Balik ke AutoCAD. AutoCAD. Coba dibuka kontrol 2 atau kontrol 1. Nah, ini bisa cari apa sih? Kayak pohon, mobil, segala macam itu udah gratis. Yang keras dong. Woi, dengerin. Kalau pencet kontrol 2, Nah, itu dicari aja. denger yang keras. Jadi ada beberapa ini apa sih? Masuk misalkan contoh pohon 2D atau 3D itu ada, misalkan wastafel, mobil, orang tuh ada di situ. Tinggal dicari aja di mana ya kalau di situ. Kalau di saya tuh Iya, nanti kalau kalian nyimpen apa memorinya bener tinggal bukalah di master sampel, di sampel. di sampel. Tadi di kiri. Dua, sampel. Ada Mana? ya, dua. Kalau itunya tuh di AutoCAD-nya sih, di AutoCAD 2021. Sampel. Mbak Deda, antarlah itu Sama aku. kontrol 3 itu ada udah kayak garis potong, nah, untuk isi itu. Tinggal klik aja. Ya. Gimana? Itu udah garis yang mana atas. Ini udah kontrol 3. Ketiga pilih yang modeling kah atau itu Ini apa buat apa ini?
bukan gitu ya. Yang mana tuh yang nomor 3 yang sebelah kiri tuh. Itu, Nah, itu udah ada garis tag, potongan, macam tinggal diambil aja. Berapa? Memang kecil, tapi tinggal diskalain aja. Ya. Kalau misalkan bingung mau bikin, oh, udah ada tuh sekarang. Kalau pakai yang dulu kan belum ada. ya. Ya kayak gitulah ya. Pokoknya Udah. Ya, nantilah detailnya silahkan diulik sendiri. Aku juga udah banyak lupa. Ada pertanyaan? Apa? Ada tidak? Udah lah ya. Dah. Kalau